Baik, kita akan contohkan satu proyek yang kita buat di SMP 3 Sikur. Bisa alpukat jumbo di sana. Nah, tema yang kami angkat di sini adalah gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Karena ini terkait dengan pembibitan pohon alpukat. Ini luar biasa kalau kita wirausahakan juga kan nanti bisa dijual 25 satu poli kan luar biasa itu. Nah, sebelum Bapak Ibu melanjutkan yang lain, harus dibuat rasionalnya dulu, yang terdiri dari tujuan, alur, dan target pencapaian proyek. Rasional ini bisa di googling sesuai dengan subtema. Karena kita menyusun modul kan harus ada literasinya, ada referensinya yang ilmiah, itu maksud saya. Paham ya? Nah, wajib ini. Jelas ya? Terus selanjutnya berikutnya nih. Nah, hal yang perlu diperhatikan sebelum proyek, sekolah apa, guru apa. Nanti kita share ya. Ini sekedar wawasan aja. Nanti begitu bekerja, yakin saya bisa. Ya. Jadi sekolah itu apa, guru itu apa sebelum proyek yang ingin dicapai. Ya. Next ya, kayak kita nanti. Nah, kalau ini sekedar penguatan karakter, kreativitas dari tim kalau ini. Ini kalau bahasa sederhananya, kalau menanam itu harus dengan cinta sehingga menghasilkan sesuatu yang baik katanya. The love of gardening is seed one sown that never dies. Ini murni dari kreativitas kawan ini. Saya di luar ekspektasi Bapak Ibu. Ternyata guru-guru kita yang muda itu jawabannya lebih tinggi dari kita kepala sekolah. Ternyata ini luar biasa pesan moralnya maksud saya. Ya Pak dia, kita menanam harus dengan cinta. Kalau dengan cinta nggak enak ya. Oke. Betul Bu Rumi ya? Kalau kita menanam harus dengan cinta. Tapi jangan cinta buta. Jangan cinta buta. Baik, next berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, tahapan proyek bersama jampelnya. Pertama, misalnya pengenalan proyek. Jangan langsung masuk. Kita lakukan dengan tim dulu biar dia senang gitu. Di sini guru pramuka bisa terlibat juga di sini kan permainan-permainan. Seperti di SMP 2 Pondok Gading saya lihat itu sudah masuk sudah ya. Gurin, saya lihat di postingan sini sudah masuk berproyek luar biasa itu. Iya. Cuma belum dimasukkan di aksi nyata aja. Nih. Nah ini maksud saya di dalam pengenalan ini tidak kaku sampai 5 tahap Bapak Ibu boleh lebih boleh kurang tergantung keinginan fleksibilitas. Ya. Misalnya menelusuri artikel apokat di internet kan bisa di ruang kelas Bapak Ibu atau bisa kita ajak ke ruang laboratorium kan? Ya. Suruh pakai HP-nya kan briefnya googling. Kemudian melakukan observasi. Nah kalau ini tadi rencana kami akan studi tour Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu kita bawa keliling. Pertama rencananya kami ke alamat garden yang ada di Kayu Lian karena di sana ada pembibitan buah. Kemudian nanti terus kita bawa dia ke Timbenuh karena di sana sudah ada pengembangan alpukat secara besar-besaran. Bahkan sudah hasilnya di ekspor di Timbenuh ini. Kemudian rencananya ke Botani Garden di Narmada sambil kita ke Mandalika kan sial waktu jadi dalam kanan. Tak kemana Bapak Ibu? Rencanakan di situ di arkasnya. Bekerja sambil belajar kan. Itu betul. Nah apa yang kita siapkan di sini? Lembar observasi bagi anak. Itu jangan kita berjalan doang kan? Anak yang mengambil. Kemudian jam berikutnya, nah kenapa 7 jam ini karena tur kan satu pekan itu hari Sabtu 7 jam, ya makanya 7 jam JP. Karena kita bawa keluar anak-anak gitu, ya. Nah bagaimana mudahnya kerjasama ya? Karena kompos nanti dia nanti kan masalah juga kerjasama dengan orang tuanya. Dompet guru kamu pelanggan siswa kan. Cerdas-cerdasnya kita lah kepala ya. Baik, nah nanti hasil dari survei studi tour itu, tidak mesti studi tour Bapak Ibu ya, tapi kami ini karena sudah tahun, kemudian ada dana dari kementerian kita dikasih 70 juta ya.
Itu kelebihan kami hanya dikasih dana Bapak Ibu. Yang pertama 100 juta, kemudian yang kedua ini 70 juta. Tahun depan nggak tahu habis atau tidak, nggak tahu. Ya, itu kelebihan Cashback, kita dikasih dana untuk kegiatan. Di sini kami gunakan. Kemudian diskusi hasil 4 jam. Nanti kan anak-anak begitu selesai observasi dia diskusi. Terutama jam reguler ya, ya boleh kelas, sehingga tidak kelihatan seperti pasar sekolah itu maksud saya. Karena sudah ada JP-nya di sini kan, sudah ada jam pelajaran, sudah ada. Kemudian menyimpulkan hasil observasi, bisa pertemuan berikutnya 3 jam. Ya. Lanjut pemetaan masalah. Nah, lagi kita ajak bermain anak-anak ini. Entah permainan apa silahkan, Bapak Ibu lebih paham. SMP 1 sini saya lihat permainannya banyak juga ya, saya lihat mantap ya. Banyak sebetulnya ya sudah dilakukan, tapi belum didokumentasi dengan baik itu saja. Kemudian perencanaan kegiatan. Nah, di sini sebetulnya harus banyak waktunya ini, tapi kami di sana merencanakan 3 jam untuk perencanaannya. Kemudian diskusi kritis dan review hasil perencanaan, jadi lanjutan yang tadi. Kemudian asesmen formatif presentasi perencanaan. Jadi anak-anak yang kita nilai ketika presentasi, berarti hasilnya ada observasi, masing-masing kelompok maju present. Disitulah kita. Nah, sekarang apa yang ingin kita nilai di sana Bapak Ibu? Apakah kreativitasnya, apakah gotong royongnya, apakah keimanan? Sekit doang tentang diri lalu, bingung ke laut. Ya kan? Gimana, paham ya? Tidak usah semua elemen itu kita nilai di dalam asesmen itu, cukup sekit untuk mewakili dulu setiap kegiatan. Bingung lalu ya. Yes? Oke. Next, aksi. Nah, kita sudah mulai penyiapan biji alpukat. Nah, tantangan kami sekarang kan mungkin musim alpukat nih. Baru mulai keluar dulunya. Mencari bijinya ini tantangan terbesar kami. Tapi sudah kita rencanakan, coba cari juicer kita pedagang kaki lima. Saya kira jual jus pokat beli baik. Kan gitu. Tapi kalau sudah musim enak kita berserakan di mana-mana, biji alpukat itu kan tabun itu, ya kan? Kemudian menyiapkan media penanaman bibit. Alhamdulillah tahun kemarin kita sudah berprojek pembuatan buku kompas. Ya kan pertama lekoli dan nah, tahun kemarin kita buat. Saya minta di Pak Haji Habri kotoran Timarok dia udah sekolah buat jadi buku kompas. Alhamdulillah sudah jadi sekarang. Nah itu maksudnya. Jadi berlanjut. Kemudian penanaman, nah ini di media. Kemudian pelaksanaan perawatan dan sebagainya. Melakukan. Nah kalau sebetulnya ini saya sudah cut kemarin. Kalau melakukan proses cangkuk dan sabun ini itu butuh waktu yang lama. Saya kira cukup sampai pembibitannya aja dulu. Berarti saya nanti tahapan melakukan perawatan dan pengamatan perkembangan biji sampai tahap ke-13. Yang 14 ini saya delete ya, karena itu butuh waktu lama kalau alpukat itu untuk disambung, ya. Jadi melewati batas jam pelajaran nanti. Lebih dari 6 bulan kalau lihat kalau itu ya, bisa 5 bulan 7 bulan. Kan asesmen formatif CRD. Nah CRD ini apa maksudnya? Publikasinya nanti. Nanti akan kami kerjasama dengan tim project kewirausahaan berjuang itu yang jawab dan Mas Jeril. Berjuang. Jadi bisa nyambung ke proyek yang lain Bapak Ibu. Masuk ke wirausahaan tadi. Ranjang ya? Ya, ranjang bisa ya. Kemudian evaluasi CRD, asesmen sumatif, aplokat Jombang, kemudian asesmen sumatif, evaluasi solusi yang ditawarkan. Nah, itu ada yang ingin ditanyakan di sini tentang kegiatan ini sebelum ya Pak Usni, supaya tidak. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan di fasilitator ini, dari setiap kegiatan ini sudah ada rancangan kerjanya terkait dengan produk proyeknya ini, maksudnya yang akan dipublikasikan ke pemerintah atau ke pusat. Yang pertama kan bisa visual, mungkin lewat YouTube, ataupun yang kedua lewat buku, dalam bentuk buku, dalam bentuk dokumen. Mana sebenarnya tuntutan dari pemerintah? Apakah secara visual hanya dalam bentuk video saja, ataukah secara dalam bentuk buku juga? Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh pertanyaan yang luar biasa. Sebetulnya dari kementerian yang diharapkan itu adalah perubahan karakter.
Kalau unjuk kerja aksi nyata itu bagiannya untuk apa? Menaikkan grade sekolah kita masing-masing, Bapak Ibu, di raport pendidikan. Ya, kalau Bapak Ibu tidak upload ya begitu-begitu aja, sudah raport pendidikannya gitu. Itu. Makanya sekarang nanti itu badan akreditasi kan itu dok sekolah Bapak Ibu, udah kita berbasis aplikasi semua, ya. Sudah tidak seperti nyanyian lagu lama itu.